Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, maghfiratan wa rahmatan ala ummati Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila Nisfahu awinqus minhu qalila Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Jamaah salat Isya lanjut tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah dan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Malam ini saya diberi amanah melanjutkan kajian kita Kitab Bidayatul Hidayah tentang faslun fi adabil istiqadi minan naum, yaitu bab adab seorang ketika bangun tidur. Jadi dari kitab ini sudah mulai memberikan adab-adab kepada kita, akan mempelajari adab-adab mulai kita dari bangun tidur sampai nanti akan tidur begitu. Jadi keseharian kita akan diajari bagaimana meraih hidayah itu, permulaan hidayah itu. Salah satunya adalah mengamalkan tentang ilmu-ilmu yang ada, yang sudah dipelajari di kitab ini. Fa idza staiqatta minan naum, ketika kamu sudah bangun tidur, fajtahid, maka usahakan antastaikida qabla tulu'il fajr, agar bangun sebelum tulu'il fajr, sebelum terbit fajar. Jadi yang pertama adabnya adalah fajtahid, kita berusaha agar bangunnya kita nantinya itu sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Itu adab yang pertama. Kenapa? Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah ini disampaikan bahwa banyak sekali keutamaan ketika kita bisa bangun sebelum terbit fajar atau sebelum subuh. Yang pertama adalah kita bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah tahajud, sholat hajat, hingga sholat witirnya, ditutup dengan sholat witirnya. Demikian. Terus di samping itu pula bisa kita gunakan amalan-amalan penduduk surga, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu amalan penduduk surga yang dikabarkan di dalam Al-Quran adalah ketika waktu sahar atau waktu sahur, gampangnya untuk kita, sebelum imsak, adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita laksanakan. Itu keutamaannya juga. Dan juga ada malaikat khusus yang mencatat sebelum terbit fajar. Nah, ketika kita melanjutkan ke sholat subuh, maksudnya dalam terbit fajar,
akan ada malaikat siang yang akan mencatat pula. Jadi yang akan mencatat kita adalah malaikat siang juga menyaksikan, dan malaikat malam pun juga menyaksikan. Dua-duanya sama-sama menyaksikan ibadah yang kita laksanakan. Di samping itu pula, ketika kita bangun sebelum terbit fajar, itu seolah-olah manusia bangkit dari kematian dan berpindah dari alam ketiadaan ke alam wujud, dari keadaan diam ke keadaan gerak. Jadi itu adalah gambaran kondisi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berpikir bahwa tidak ada yang kuasa, sesungguhnya Allah lah yang memberikan kenikmatan yang luar biasa itu. Dan dengan keadaan tersebut pula, pikiran kita jadi berpikir tentang keagungan Allah, tentang betapa kuasanya Allah terhadap diri kita, sehingga kita akan terhindar dari penyakit hati, misalnya cinta dunia, rakus, dengki, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita dapatkan, keutamaan-keutamaan kalau kita bangun sebelum tulu'il fajr atau terbit fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbik wa lisanaka zikrullah. Wal yakun awwala ma yajri, hendaknya pertama yang terlintas ala qalbik dalam hatimu, wa lisanik dan dalam lisanmu, zikrullah adalah zikir kepada Allah. Nah ini, setelah itu kita langsung melaksanakan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Kenapa? Karena dalam hadis disampaikan bahwa ketika kita tidur, sebenarnya setan sudah memberikan tiga ikatan. Tiga ikatan itu di kepala kita yang mempunyai fungsi agar tidur kita semakin nyenyak, terasa nyenyak sekali. Nah, ketika kita bangun dan berzikir kepada Allah, maka ikatan yang pertama akan lepas. Lalu ketika kita berwudu, maka ikatan kedua akan lepas. Maka ketika kita melanjutkan kepada sholat sunnah, ikatan ketiga akan lepas juga. Maka dari itu kita senantiasa harus berzikir kepada Allah, sebagaimana diajarkan mulai kita sembari kecil dari anak-anak. Banyak sekali doanya, ditambah dengan amalan-amalan yang biasa kita laksanakan, yaitu al-ma'thurat, ya. Faqul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Zikirnya adalah berdoa kepada Allah. Seperti yang kita pelajari doa-doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamah wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'a aw ajurruhu ilal muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Nas'aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Demikian.
Setelah bangun tidur, zikir dengan doa-doa tersebut. Atau kita kenal juga dengan boleh membaca al-ma'surat. Demikian. Selanjutnya, faida labista siyabak, maka ketika kita memakai pakaian, fa'anwi bihi, maka niatkanlah imtisala awamirillah, untuk memantapkan ketetapan Allah, untuk menjalankan hukum-hukum yang Allah perintahkan kepada kita, semata-mata untuk meraih ridha Allah. Jadi niat pakai baju juga pakai doa, bukan mencari baju terbaik untuk dipuji orang, tidak, tapi betul-betul mencari baju terbaik lalu berdoa semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Fi satril aurah, salah satunya adalah karena untuk menutup aurat. Wahdar, maka waspadalah, hati-hati, ayyakuna qasduka, niatmu, min libasika, memakai baju, mora'atul khalq, yaitu untuk riya. Fatahsyar, maka celakalah engkau. Jadi hati-hati, kalau kita memakai baju bagus misalnya, tapi untuk riya, itu celaka katanya. Jadi semoga kita dijauhkan oleh perilaku riya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang adab istiqadhah minan naum, dilanjutkan dengan adab memakai baju. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan bisa langsung kita terapkan nanti malam untuk bangun sebelum terbit fajar. Karena kalau sudah terbit fajar enggak sahur berarti. Oke. Jadi alarmnya dibunyikan, takut terlalu nyenyak, terlalu capek, sehingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan di waktu sahar. Demikian, al-afu minkum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa qiraatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.